Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Udah pada ngopi belum nih sob? Kalau belum ngopi, ngopi dulu ya sob, sambil nonton videonya Konco Movie. Nah, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film horor komedi yang sangat legendaris nih. Film ini berjudul Mr. Vampire. Film ini adalah film dari Hong Kong yang dirilis pada tahun 1985 yang disutradarai oleh Ricky Lau dan diproduseri oleh Sammo Hung. Film berjudul Mr. Vampire ini bercerita tentang seorang pengurus mayat sekaligus penakluk vampir bernama Gao. Gao disuruh seorang konglomerat untuk membongkar makam ayahnya. Nah, kejadian itu nih malah menjadi malapetaka bagi keluarga konglomerat itu. Bahkan arwah dari kuburan yang dibongkar menjadi gentayangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Film diawali dengan seorang pria bernama Man Choi yang sedang memberi sesajen pada beberapa vampir di kamar mayat. Bagi sobat yang belum tahu apa itu vampir Cina, Mimin jelasin ya. Vampir Cina adalah tipe mayat yang dihidupkan kembali dan mereka hidup dengan menghisap darah serta hidup di malam hari dikarenakan kulitnya tidak dapat terkena sinar matahari. Di sini Man Choi juga harus menjaga api di depan vampir itu untuk tetap hidup karena kalau mati maka vampir-vampir itu akan berkeliaran di malam hari. Saat ia memberi dupa di sebuah peti, tiba-tiba nih tangan Man Choi digigit tengkorak, bahkan ia juga ditarik. Man Choi melihat bayangan, lalu ia menggunakan sebuah cermin yang biasanya digunakan untuk menaklukkan vampir. Lalu Man Choi mendatanginya dan tiba-tiba saja Man Choi diserang oleh vampir. Man Choi pun kabur dengan panik. Saat terpojok, barulah ketahuan bahwa vampir ini adalah Cho Seng, yaitu kawannya yang sedang menyamar. Karena kejadian itu, mereka tak menyadari bahwa api penjaga vampir telah padam. Pada akhirnya, kedelapan vampir itu pun bangkit untuk menghisap darah mereka berdua. Karena ketakutan, Man Choi dan Cho Seng kabur melapor pada sang guru yang bernama Gao. Lantas guru Gao dan pendeta Tao pun menuju ke TKP. Dengan sigap, guru Gao dan pendeta Tao menangkap vampir itu. Namun, mereka ternyata salah tangkap nih. Karena Cho Seng yang sebelumnya menyamar menjadi vampir dikira vampir beneran oleh guru Gao. Lalu mereka berdua melukai jarinya dulu untuk kemudian menotok dahi si vampir agar mematung kembali. Usai membereskan semuanya, para vampir ini diberi kertas mantra di dahinya agar bisa dituntun kembali. Dan pendeta Tao pun menggiring mereka menuju tempat yang semestinya. Keesokan paginya, guru Gao mengajak Man Choi memenuhi undangan dari Tuan Yam. Setibanya di sana, mereka duduk bersama Tuan Yam. Lalu datanglah putri Tuan Yam yang bernama Ting Ting. Tuan Yam ingin guru Gao untuk membongkar lagi kuburan ayahnya karena menurut peramal pribadinya, itu bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Guru Gao agak ragu sebenarnya nih, tapi karena dipaksa, dia tetap menyanggupinya. Keesokan harinya, guru Gao dan keluarga Tuan Yam melakukan upacara pembongkaran kuburan tersebut. Sementara membongkar, guru bertanya, bagaimana hubungan sang peramal dengan ayahnya Tuan Yam itu? Sebab guru Gao curiga bahwa sang peramal itu bukan sedang memberikan nasihat keberuntungan, melainkan hanya ingin memanfaatkan Tuan Yam saja. Mendengar penjelasan itu, Tuan Yam pun mulai meragukan dan curiga atas saran si peramal tersebut. Tapi sayang, semua sudah terlambat, karena peti mati ayahnya sudah diangkat.
Tuan Yam menyesal dan meminta Guru Gao untuk menguburnya lagi. Namun tentu saja itu tidak bisa, sebab kuburannya telah hancur dan tak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kuburan capung. Karena kasihan, Guru Gao pun menyarankan agar peti ayahnya ini dibawa ke kamar mayat di rumahnya saja dulu, sambil dipikirkan cara penguburan apa yang kira-kira cocok untuknya besok. Setelah semua orang pada pulang, Guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk menyalakan dupa di tiap-tiap kuburan. Saat Chou Sheng meletakkan dupa di atas makam gadis muda, tiba-tiba saja Chou Sheng mendengar ucapan terima kasih dari makam tersebut. Alhasil Chou Sheng dan Man Choi pun berlarian. Di malam harinya, Guru Gao melihat banyak pertanda buruk tadi siang. Guru Gao yakin tak lama lagi akan ada yang mati di keluarga Tuan Yam. Mendengar itu, Chou Sheng dan Man Choi yang naksir pada putri Tuan Yam, mereka pun memohon pada gurunya agar berbuat sesuatu. Guru Gao pun menyuruh muridnya untuk mengambil tinta, pisau, kuas, dan perlengkapan yang lainnya. Guru Gao pun melakukan sebuah yang menyuruh muridnya untuk membuat garis-garis di seluruh peti tanpa terkecuali menggunakan cairan sakti itu. Guru Gao takut mayat ini dulu matinya tidak ikhlas, karena kalau betul maka dia akan menjadi vampir penghisap darah. Setelah itu, Chou Sheng dan Man Choi sempat bercanda dan hal yang tak terduga pun terjadi. Karena takut kena marah, Chou Sheng pun buru-buru pulang naik sepedanya. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba saja ada hantu gadis cantik naik berbonceng pada Chou Sheng. Dia nampaknya suka pada Chou Sheng nih, karena siang tadi sudah memberikannya dupa. Namun karena kejedot, hantu ini pun menghilang. Di sisi lain, di kamar mayat, Ayah Yam mencoba keluar dari bawah peti. Tapi dia gagal karena kesetrum garis mantra itu. Namun Ayah Yam mencoba mendobraknya, hingga pada akhirnya peti itu pun meledak. Kemudian Ayah Yam pun pergi ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan paginya, rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan juga polisi. Lalu kepala polisi yang bernama Si Wei menenangkan Ting Ting dan berjanji akan menangkap tersangkanya. Si Wei ini naksir berat sama Ting Ting nih, padahal mereka itu sepupuan. Tak lama, Guru Gao datang untuk melihat jenazah Tuan Yam. Sadar ada luka cakar di lehernya, Guru Gao menyuruh kedua muridnya untuk mengecek keberadaan mayat Ayah Yam di kamar mayat. Kemudian ada seorang yang bertanya, apa penyebab kematian Tuan Yam? Secara spontan nih, Guru Gao menjawab bahwa Tuan Yam terbunuh karena cakaran di lehernya. Melihat jari Guru Gao berkuku panjang, tanpa pertimbangan nih, Si Wei langsung menuduh Guru Gao sebagai pembunuhnya nih. Saat hendak digelandang ke penjara, kedua muridnya datang dan bilang bahwa mayat Ayah Yam telah hilang, bahkan petinya pun ikut pecah. Guru Gao mohon izin pada Si Wei untuk berbicara dengan kedua muridnya sebentar. Guru Gao menyuruh Chou Sheng untuk membawa peralatan vampir ke penjara nanti malam. Sedangkan Man Choi disuruh untuk mengawal Ting Ting, putri Tuan Yam. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka secara otomatis dia juga akan berubah menjadi vampir. Di malam harinya, di penjara, Si Wei memaksa Guru Gao untuk mengaku. Si Wei menancapkan besi panas bertuliskan preman ke perut guru. Tapi bohong, itu cuma simulasi nih. Lalu Guru Gao dimasukkan ke dalam sel. Si Wei meminta besok pagi Guru Gao sudah harus mengakuinya. Sendirian di penjara, Guru Gao mengeluarkan kepalanya untuk mengecek apakah Tuan Yam sudah berubah atau belum. Tapi sayangnya nih, kepalanya malah tersangkut di jeruji besi. Tak lama, Chou Sheng pun datang dan mengeluarkan kepala gurunya itu. Kemudian, Chou Sheng menyerahkan seluruh peralatan vampir gurunya.
Di saat yang bersamaan, Cho Seng melihat Tuan Yam bangkit dan menjadi vampir. Sontak saja, Guru Gao pun menyuruh Cho Seng untuk menempelkan kertas mantra ke dahinya. Meski takut, Cho Seng tetap menyanggupinya. Dengan bersusah payah, akhirnya Cho Seng pun bisa menempelkan kertas itu di dahinya, dan secara otomatis vampir Tuan Yam pun mematung. Mendengar ada keributan, Si Wei masuk lagi. Karena melihat itu, Cho Seng pun lalu bersembunyi. Si Wei dan anak buahnya membaringkan lagi mayat pamannya itu. Lalu mengetahui ada yang bersembunyi, Si Wei pun menyuruh anak buahnya untuk keluar. Si Wei pun girang karena mendapatkan mangsa yang terjebak. Si Wei juga tak sengaja mencabut kertas mantra pamannya itu. Saat ia hendak beraksi, kemudian inilah yang terjadi. Si Wei kembali diserang. Dia melempar kunci penjara agar Guru Gao menolongnya. Namun kepala Guru Gao tersangkut lagi nih. Lalu Cho Seng memasangkan kembali kertas mantranya itu. Berhasil keluar dari penjara, Guru Gao pun melancarkan aksinya, dan vampir Tuan Yam pun lenyap terbakar. Sementara itu di rumah Ting Ting, Man Choi menjaga dan menunggu kehadiran vampir. Man Choi mengunci pintu, tapi tetap saja didobrak oleh si vampir. Kemudian mereka berdua kejar-kejaran. Tak lama, Guru Gao dan yang lainnya pun datang. Vampir yang kewalahan pun memutuskan untuk kabur. Usai vampir pergi, rupanya Man Choi tergigit oleh si vampir itu. Akibatnya, Man Choi berpeluang berubah menjadi vampir juga. Tapi Guru Gao mencoba mengobatinya, lalu menyarankan Ting Ting untuk tinggal bersama mereka dulu. Keesokan harinya, Guru Gao mengobati Man Choi dan menyarankannya untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Man Choi juga diminta untuk bergerak di atas taburan beras ketan sebagai penangkal agar tak berubah menjadi vampir. Namun karena beras ketannya habis, Cho Seng pun disuruh Guru Gao untuk pergi membelinya. Setibanya di pasar, karena pedagangnya curang, maka beras ketannya dicampur dengan beras biasa nih. Lalu di malam harinya, sepulang dari pasar, Cho Seng mendapati seorang gadis cantik yang hendak direnggut. Lalu Cho Seng pun menyelamatkan gadis itu. Ternyata gadis itu adalah hantu yang kejedot di awal film tadi. Dia bernama si Yuyu. Yuyu lalu mengajak Cho Seng ke rumahnya. Dia memberi Cho Seng minuman yang telah tercampur tongkat ali. Setelah nafsu Cho Seng berkobar, mereka berdua pun melakukan aksi mantap-mantap nih. Esok paginya, datanglah Cho Seng membawa beras ketan. Melihat ada cupang aneh di lehernya, Guru Gao bertanya, semalam ada di mana, dengan siapa, dan berbuat apa? Cho Seng pun menjawab sebisanya, lalu dia pun tertidur. Di malam harinya, Guru Gao menuliskan sesuatu di tubuh Cho Seng. Guru Gao yakin kemarin malam Cho Seng bertemu dengan hantu gadis. Bangun dari tidur panjangnya, Cho Seng mohon izin untuk pulang ke rumah. Guru Gao pun mengizinkannya, dan diam-diam ia membuntutinya. Ternyata Cho Seng kembali lagi nih ke rumah si Yuyu. Saat sedang berpelukan, tiba-tiba saja Yuyu terpental akibat tulisan mantra Guru Gao di tubuh Cho Seng. Lantas Cho Seng pun menghapusnya. Sementara itu, Guru Gao mencoba melihat wujud asli Yuyu. Lalu Guru Gao memandikan pusakanya dengan cahaya bulan purnama.
Saat Cho-seng dibuat tidur, Guru Gao masuk dan pertarungan pun terjadi. Karena kewalahan, si Yuyu pun membangunkan Cho-seng dan menyihir penglihatannya. Di mata Cho-seng, ia melihat bahwa di hadapannya itu bukanlah Guru Gao, melainkan si Wei yang sedang menggoda Yuyu. Cho-seng pun marah, dan dia tak sadar bahwa yang dipukulnya itu adalah sang gurunya. Singkat cerita, si Yuyu berhasil meloloskan diri diiringi dengan badai lokal yang sangat dahsyat. Saat badai usai, Cho-seng menganggap dirinya sedang bermimpi. Lantas Guru Gao pun menggamparnya. Setibanya di rumah, Guru Gao ngomel pada kedua muridnya yang tidak berguna itu. Guru Gao pun berniat untuk membasmi si Yuyu jika dia berani datang ke rumah ini. Guru Gao mengawal di depan, sedangkan Cho-seng dan Ma Choi ada di dalam. Ma Choi pun panik saat jari-jari tangannya mulai tumbuh kuku panjang layaknya vampir. Di waktu yang sama, Guru Gao mulai merasakan kehadiran si Yuyu dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Ma Choi yang hampir jadi vampir hendak menyerang Cho-seng. Mendengar teriakan Cho-seng, si Yuyu pun menolongnya. Tapi tetap saja Guru Gao menyerangnya. Saat hendak membunuhnya, Cho-seng melarangnya karena si Yuyu telah menyelamatkan nyawanya. Alhasil Guru Gao pun melepaskannya. Kemudian Guru Gao masuk menangani Ma Choi. Dia heran kenapa ketannya tidak manjur. Setelah dicek, barulah terungkap bahwa ketan ini sudah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, saat sedang merawat Ma Choi yang mulai sembuh, tiba-tiba saja si Wei datang melapor bahwa vampir itu sudah masuk ke desa. Lalu bergegaslah Guru Gao ke TKP tanpa ditemani murid-muridnya. Sesampainya di sana, Guru Gao pun mengecek mayat korban vampir dan menyarankan agar mayat ini dibakar saja. Sementara itu, para murid yang sedang menyiapkan pertahanan, tiba-tiba mereka kedatangan vampir Ayayam. Mereka langsung masuk ke dalam, dan tak lama Guru Gao dan Si Wei datang. Mengetahui vampir telah datang, Guru Gao menyuruh Cho-seng untuk ikut, sedangkan Si Wei dan juga Ma Choi menjaga Ting Ting di dalam rumah. Sementara mereka beraksi di luar, ternyata nih si vampir ada di atas, dan ia pun masuk ke dalam rumah lewat atap. Alhasil vampir itu pun melakukan serangan. Mendengar ada keributan, Guru Gao dan juga Cho-seng berupaya masuk ke dalam. Si Wei dan juga Ting Ting sangat panik nih dan memblokir pintu kamar. Tapi sayang, vampir ini bisa mendobraknya dengan mudah. Lalu Guru Gao dan juga Cho-seng yang berhasil masuk langsung melakukan serangan dan pertarungan dengan vampir pun dimulai. Di tengah keributan, Si Wei membuka pintu agar mereka semua bisa kabur. Namun mereka sangat terkaget karena ada banyak vampir di luar sana. Rupanya, itu adalah pasukan vampir milik Pendeta Tao yang hendak membantu Guru Gao. Pendeta Tao pun langsung menyuruh mereka menyerang vampir Ayayam. Tapi sayangnya, vampir-vampir ini tetap kalah juga. Vampir Ayayam akhirnya kalah juga saat Guru Gao dan Pendeta Tao saling bekerja sama. Film pun berakhir dengan adegan vampir Ayayam terbakar hebat hingga lenyap. Nah, itulah rangkuman film Mr. Vampir. Menurut sobat, bagaimanakah film ini?
Kalau Mimin sih menyukai film ini ya sob, karena pada masa kecil Mimin selalu nonton film ini. Nah, selanjutnya Mimin akan upload film-film vampir yang lainnya. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Mr. Vampire 2. Film ini memadukan elemen komedi slapstick dengan aksi laga dan cerita supernatural yang unik. Bahkan film ini mampu menghibur dan berhasil menyenangkan para penontonnya nih. Film ini menceritakan seorang arkeolog modern yang menemukan jasad sempurna yang diawetkan dari masa lalu, yaitu seorang mayat pria, wanita, dan anak mereka. Jasad ini akan dijual ke pecinta barang antik. Namun itu adalah awal mula dari petakannya. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, memperlihatkan seorang profesor dan anak buahnya yang sedang mencari harta karun berupa barang antik di sebuah tempat terbengkalai. Profesor itu bernama Kwok, dan kedua muridnya kita sebut saja namanya Yang Ji dan juga Lao Nam. Kemudian, seorang murid yang bernama Yang Ji ini menghampiri profesor, dan ia mengatakan jika dirinya menemukan sebuah barang antik berupa gulungan benang dalam kayu. Mereka pun segera masuk lebih dalam lagi pada sebuah gua yang ada di sana, karena mereka yakin di dalam sana masih banyak barang antik lainnya. Di dalam gua itu terlihat banyak sekali tengkorak. Profesor menemukan gigi emas yang masih tertempel di tengkorak itu. Saat sedang mencari, mereka dikejutkan oleh suara Yang Ji yang menjerit karena terdapat peti mati di sana. Setelah peti itu dibuka, betapa terkejutnya mereka karena di dalamnya terdapat mayat yang masih utuh dan di kepalanya terdapat kertas mantra yang sepertinya itu adalah kertas segel untuk mematungkan vampir. Profesor pun berinisiatif untuk menjual mayat itu. Lalu, Yang Ji menemukan satu mayat lagi yang berukuran kecil. Ternyata itu adalah ibu dan anak. Tapi, Profesor heran, vampir yang satu lagi pergi kemana? Karena ada satu peti kosong di sana. Lalu, Lao Nam menemukan mayat yang satunya lagi. Nampaknya di sana, mayat itu sedang mencekik seseorang yang kini sudah jadi tengkorak. Menurut Mimin nih, tengkorak itu adalah Guru Gao. Bisa dilihat dari jubah kuningnya, tangannya yang memegang pedang, topi hitamnya, dan tentu saja kertas mantra vampirnya. Nampaknya itu adalah pertarungan terakhir Guru Gao sebelum akhirnya meninggal. Dan pada akhirnya, ketiga vampir itu pun dibawa ke laboratorium milik profesor untuk kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Sementara murid membersihkan vampir, profesor terlihat sedang menelpon calon pembeli. Namun karena pembeli mau melihat barangnya terlebih dahulu, maka berangkatlah profesor dan juga Yang Ji yang membawa vampir bocah sebagai contohnya. Merasa sesak nafas dengan asap rokoknya sang profesor, Yang Ji membuka jendela mobil. Angin pun masuk dengan cukup kencangnya. Bahkan membuat kertas mantra si bocah tadi lepas. Merasa ada yang aneh, Profesor dan Yang Ji pun menyadari bahwa bocah ini bangkit. Yang Ji sempat kabur keluar karena ketakutan.
Tapi demi uang, Profesor mengajak Yang Ji balik lagi ke mobil. Sayangnya vampir bocah ini menghilang dan hanya tersisa kertas mantranya saja. Khawatir dengan dua vampir di lab, mereka pun memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Launam kaget melihat kertas mantra vampir wanita yang ternyata sama persis dengan yang ada di buku mantra. Karena kepo, Launam mencabutnya demi mengeceknya. Dan akhirnya pun vampir itu pun bangkit. Vampir ini ingin menggigit leher Launam. Lalu ia pun menghindar sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, Launam mencabut kertas vampir pria demi melumpuhkan vampir wanita. Dan tentu saja, kini vampir pria yang harus dihadapinya. Karena kewalahan, Launam melakukan cabut tempel kertas kepada mereka berdua. Launam terlempar dan ia segera bersembunyi sambil mengintip si vampir yang hendak melahap burungnya. Usai gagal melahap, kini giliran si vampir yang mengintip Launam. Si vampir berusaha menggapainya, tapi Launam memberikan seluruh pakaiannya. Untungnya, Launam berhasil keluar. Profesor dan Yang Ji juga baru tiba. Tanpa berlama-lama, Profesor dan Yang Ji pun masuk demi menjinakkan vampir itu. Usai terikat, vampir ini masih saja memberontak. Alhasil, Profesor pun menempelkan kertas mantranya vampir bocah tadi. Keesokan paginya, di lain tempat ada seorang bocah bernama Lingling yang meminta tongkat bambu pada ayahnya. Tapi karena terlalu sibuk, ayahnya pun menyuruhnya mengambil sendiri saja di gudang. Lingling pun menurutinya. Setibanya di sana, Lingling dikagetkan dengan sosok vampir bocah. Lingling takut dan mengadu pada sang ayah. Tapi karena sibuk, ayahnya pun menghiraukannya. Kemudian, Lingling mengadu pada kakaknya. Kakaknya percaya dan mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyisiran. Namun ternyata mereka tak menemukan siapa-siapa di dalam. Di malam harinya, saat sedang makan sambil menonton TV, ada tayangan berita yang meliput tentang para imigran anak ilegal. Lingling bertanya, dan sang ayah menjelaskan bahwa imigran anak adalah mereka yang tak punya tempat tinggal lagi, kedinginan dan juga kelaparan. Lingling merasa kasihan pada mereka. Lalu ia bergegas ke kulkas mengambil apel secara diam-diam untuk diberikan kepada vampir bocah yang dianggapnya sebagai imigran anak ilegal. Di malam itu, hujan pun turun. Lingling merasa kasihan pada si imigran anak tadi. Dia memutuskan untuk menyambanginya. Lingling berjanji tak akan melaporkannya kepada polisi. Lingling juga mengajaknya masuk ke rumahnya agar tak kedinginan. Setibanya di kamar, vampir bocah ini menghidupkan semua mainan yang ada di sana. Dan tak lama sang kakak datang. Kakaknya takut melihat vampir ini, tapi Lingling meyakinkannya bahwa bocah ini adalah anak yang baik. Setelah itu, Lingling minta pada sang kakak agar tak melapor pada sang ayah. Keesokan harinya, Lingling memperkenalkan bocah ini kepada teman-temannya. Karena tak bisa bicara, maka Lingling pun memberikannya nama Oke Boy. Mulai saat itulah, mereka semua berteman baik dan mengira bahwa Oke Boy benar-benar anak imigran. Dan disinilah kita bertemu lagi dengan pemeran Guru Gao. Kali ini dia berperan sebagai seorang tabib tradisional bernama Lam Yinjing. Lam Yinjing yang sedang sibuk kedatangan Zhendong, pacar anaknya yang memaksa minta direstui menikahi Gigi putrinya. Tak lama kemudian, datanglah Launam. Dia ingin berobat pada Yinjing. Ia pun kaget melihat luka gigitan itu. Yinjing menekan-nekannya, namun Launam mengaku ia tak kesakitan sama sekali. Launam juga mengaku bahwa itu adalah gigitan anak kecil. Yinjing menyuruh pekerjanya untuk merebus beras ketan pilihan. Lalu Yinjing bergegas ke atas, mengambil kitab vampir. Usai beras ketannya matang, Yinjing menempelkannya pada lengan. Yinjing bertanya sekali lagi perihal gigitan itu.
Tapi Launam tetap saja, ia bilang bahwa itu gigitan anak-anak. Akhirnya Launam pun pulang. Launam pulang dengan naik taksi, sedangkan Yinjing menyuruh Gentoo dan juga Gigi untuk membuntutinya. Yinjing akan segera menyusul nanti, karena peralatannya ketinggalan. Setibanya di lokasi, kebetulan sekali mereka bertiga hendak berpergian. Gentoo menyuruh Gigi untuk segera mengabari ayahnya perihal lokasi ini. Usai mereka bertiga pergi, Gentoo menyelinap masuk. Melihat ada 2 packing kayu, Gentoo membuka keduanya. Sebagai seorang wartawan, Gentoo yakin jika dia berfoto bareng dengan keduanya, Gentoo pasti akan terkenal. Namun karena ketidaktahuannya, ide itu pun berubah menjadi petaka. Gentoo benar-benar keteteran menghadapi kedua vampir ini. Lalu Gentoo melempar botol kaca gelap ke arah vampir-vampir itu. Rupanya, botol kaca itu adalah zat kimia obat penenang. Alhasil, mereka bertiga pun bergerak lambat akibat menghirup asap kimia tersebut. Tak lama, datanglah Yinjing dan juga Gigi. Menghirup asap itu juga, Yinjing dan Gigi pun ikut bergerak lambat. Akhirnya, mereka pun bertarung dengan gerak lambat nih. Di tengah pertarungan, Gentoo menyuruh Gigi untuk menelpon polisi. Melihat sebotol obat penenang, Gentoo pun menumpahkannya ke mulut vampir wanita. Usai teler nih, selanjutnya Gentoo mencekoki juga vampir pria dengan cairan itu hingga teler. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan pun datang untuk mengamankan TKP. Melihat banyaknya polisi dari kejauhan, Yang Ji dan Launam pun takut dan tak mau melanjutkannya lagi. Tapi profesor bilang Launam akan segera mati jika dia tak diobati dengan darah vampir itu. Launam pun panik bukan main. Dia bahkan menggigit Yang Ji agar Yang Ji juga ikut terinfeksi dan berjuang bersamanya mendapatkan darah vampir itu. Di tengah malam, Yinjing dan juga Gentoo yang sudah pulih memutuskan masuk ke kamar mayat untuk menusuk jantung kedua vampir itu. Namun, menyadari ada yang datang, Yinjing dan juga Gentoo berpura-pura menjadi mayat. Ternyata yang datang adalah Launam dan juga Yang Ji. Mereka ingin mengambil darah vampir itu untuk berobat, tapi karena sudah membeku, jarum suntiknya malah bengkok nih. Akhirnya mereka pun membawanya keluar. Profesor menyuruhnya masuk ke dalam mobil box saja. Sesaat setelah ditutup, tiba-tiba saja mobil ini melaju. Rupanya Yinjing dan juga Gentoo diam-diam sudah berada di depan. Yinjing menyuruh Gentoo mencari tempat sepi untuk membakar kedua vampir ini. Tapi niat mereka terhambat karena ada razia polisi di depan. Polisi pun memberhentikan mereka. Saat sedang mengomel, mobil box ini bergoyang-goyang nih. Alhasil para polisi itu yang penasaran, ia pun membuka boxnya. Sebenarnya vampir juga ingin keluar, tapi karena kesigapan Yinjing, maka vampir itu pun tetap berada di dalam. Selanjutnya, Yinjing berinisiatif membocorkan tangki bensin mobil dan hendak membakarnya. Kebakaran hebat pun terjadi di sana. Vampir-vampir ini kepanasan, tapi sayang dia masih sempat keluar melalui atas. Launam dan juga Yang Ji terus mencoba mengambil darahnya. Namun saat Yinjing membawakan api, kedua vampir itu pun kabur. Sementara itu, di tempat lain, Okeboy menangis saat melihat kedua orang tuanya ada di TV. Lingling pun mengajak ke kamar, namun tetap saja sang ayah mendengar suara tangisan itu. Akhirnya Okeboy pun ketahuan. Sang ayah menguncinya di lemari dan segera menelpon polisi. Akan tetapi, tangisan Okeboy yang nyaring itu ternyata terdengar oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, Yinjing dan juga Gentoo yang sedang memburu menggunakan mobil polisi pun mendapat info agar menuju ke rumah seseorang
karena di sana ada vampir, dan bersegeralah mereka ke rumah Lingling. Kembali ke Lingling, mengetahui ada yang mengetuk pintu, ayahnya pun segera membukakan pintu itu. Namun ternyata itu bukanlah polisi. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kejar-kejaran itu sempat terhenti saat mereka mendengar suara tangisan Okeboy. Usai bereuni, mereka kembali mengejar Lingling lagi. Saat terpojok, ayah Lingling pun melakukan serangan. Meskipun itu sia-sia, kemudian Lingling dicekik oleh bapak vampir dan disinilah kemudian Okeboy membelanya. Sukses mencegah kedua orang tuanya, Okeboy pun naik dan bersalaman tanda mau pamit undur diri. Namun ternyata di luar rumah sudah banyak polisi yang siap menyerang. Tak lama dari itu, datanglah Yinjing dan Zhentu, dan pada akhirnya Yinjing pun mengungkapkan identitasnya. Selain seorang tabib, ternyata Yinjing juga seorang penakluk vampir. Dia berguru pada Samo dan tahun lalu berhasil menangkap satu vampir. Mendengar itu, polisi pun langsung minta saran padanya. Yinjing minta disiagakan kloroform gajah dan menyuruh mereka untuk mematikan dulu lampunya. Yinjing dan Zhentu masuk mengendap-endap dan tiba-tiba serangan pun Melihat istrinya tertusuk, vampir ini pun marah besar. Yinjing dan Zhentu menggiringnya keluar. Berhasil menjebaknya, Yinjing memberikan komando. Lalu para polisi pun berniat membersihkan TKP. Zhentu kemudian menembakkan vampir dengan kalsium sulfat. Dan vampir itu pun lenyap. Usai melenyapkan vampir ayah, Yinjing pun mendatangi Okeboy. Tapi Lingling dan kakaknya berusaha melindunginya. Bagaimanapun juga, Okeboy pernah menyelamatkan mereka. Yinjing dan Zhentu berusaha membujuknya, namun karena tak tega, Yinjing hanya membiusnya saja hingga tertidur. Agar tak ketahuan, mereka pun mengganti pakaian Okeboy dan berniat membantu Okeboy agar mendapatkan reinkarnasi yang baik. Dan film pun diakhiri dengan kemunculan Profesor Kwok yang tewas di tangan kedua muridnya yang sudah jadi vampir karena gagal menyembuhkan diri. Oke sob, itulah rangkuman dari film Mr. Vampire 2. Nah, menurut sobat, bagaimana nih filmnya? Apakah lebih bagus ini daripada film yang sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya sob, dan selanjutnya Mimin akan coba rangkum film vampir lagi nih. Tunggu videonya ya sob, dan cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan Mimin doakan juga diperlancar rezekinya. Nah, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih sob, dengan mereview film Hongkong yang berjudul Mr. Vampire 3. Film ini adalah sebuah film horor komedi dari Hongkong yang menggabungkan unsur-unsur mistis, supernatural, dan aksi dalam alur ceritanya. Film ini merupakan bagian dari waralaba Mr. Vampire 1 yang populer pada era tersebut. Meskipun disebut sebagai Mr. Vampire 3, film ini sebenarnya memiliki kisah yang berbeda dan tidak terkait langsung dengan dua film sebelumnya. Bahkan alur film ini flashback ke masa lalu nih, ketika Guru Gao masih hidup. Nah, bagaimanakah ceritanya? Langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, memperlihatkan sebuah kediaman seseorang yang nampaknya sang pemilik resah karena selalu diganggu penunggu yang ada di sana.
pemilik rumah itu memanggil seorang pendeta bernama Mao Ming untuk mengusir hantu dari rumah tersebut. Mao Ming mencoba meyakinkan kliennya yang sempat ragu akan kemampuannya. Ia pun kemudian memulai ritual pengusiran hantunya. Tak lama berselang, hantu itu mulai mengisyaratkan keberadaannya di rumah itu. Mao Ming dengan sigapnya melanjutkan ritual pengusiran hantu itu dengan masuk ke dalam rumah. Ketika beras ketan dilemparkan, barulah terlihat dua vampir di sana. Mao Ming pun bertarung dengan kedua vampir itu. Dan di tengah pertarungan yang sangat sengit itu, Mao Ming memarahi kedua vampir itu karena terlalu serius bertarung. Ternyata nih, kedua vampir itu hanyalah vampir peliharaan dari Mao Ming sendiri. Lalu karena vampir kecil menyerang kliennya, Mao Ming menyuruh kliennya itu agar menempelkan uang di dahi vampir kecil itu agar ia bisa mematung. Selanjutnya, Mao Ming menyuruh Tuan Muda untuk membuka payungnya agar vampir ini terkurung di dalamnya. Usai mengusir, Mao Ming dikejutkan dengan teriakan para ajudan kliennya. Sontak saja, mereka pun mendorong Mao Ming masuk ke dalam rumah. Di sana, Mao Ming bertemu dengan hantu cewek yang merupakan penunggu asli rumah tersebut. Seharusnya, hantu inilah yang diusir Mao Ming sejak dari tadi. Mao Ming yang ketakutan memohon pada hantu itu untuk tak mengganggu kliennya lagi. Tapi dia menolaknya, bahkan dia mengundang seluruh anggota keluarganya untuk menyerang Mao Ming. Merasa kewalahan, Mao Ming pun mengeluarkan vampir miliknya tadi yang bernama Tapao. Namun itu percuma saja, sebab mereka berdua tetap keteteran dan pada akhirnya Mao Ming dan Tapao pun kabur dari rumah itu. Usai berada di luar, Mao Ming berencana untuk tak akan kembali lagi dan mencari tempat baru. Lalu, tibalah Mao Ming di suatu pemukiman yang sangat sepi. Saat Mao Ming mengetuk pintu tempat penginapan, lalu ia pun masuk. Tiba-tiba saja, Mao Ming disambut para warga. Warga yang sudah muak dengan perampok berkuda belakangan ini langsung menuduh Mao Ming sebagai anggotanya dan berniat untuk membunuhnya. Saat hendak dibunuh oleh Jiang, secara kebetulan Guru Gao nongol dan mencegah Jiang. Guru Gao melarang menuduh orang tanpa bukti. Setelah tahu bahwa Mao Ming bukanlah anggota perampok, Guru Gao pun memimpin para warga untuk melakukan serangan pada perampok berkuda yang sudah mendekat itu. Guru Gao dan warga mengepung kawanan perampok itu di tengah hutan. Ia pun lalu membuat garis pertahanan menggunakan api. Selagi Guru Gao mengobati warga yang terluka, warga lain pun kembali mengejar perampok yang hendak kabur itu. Meski dikeroyok, perampok ini tetap tak gentar karena mereka kebal bacokan. Lalu datanglah Guru Gao. Guru Gao tahu penangkalnya. Kemudian, warga dikejutkan dengan serangan dari pimpinannya, yaitu Ratu Iblis. Dia mengobati saudaranya menggunakan belatung dari mulutnya. Melihat itu, Guru Gao pun berniat untuk menangkalnya menggunakan air kencingnya. Dan benar saja, leher saudaranya kembali terluka. Karena merasa terdesak, Ratu Iblis pun kabur. Keesokan harinya, warga menggelandang dua rampok semalam itu masuk ke dalam penjara. Lalu di malam harinya, Guru Gao datang ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya di lantai 2.
Sementara itu, murid-murid guru Gao secara kebetulan melihat Mao Ming yang sedang makan banyak, tapi sendirian di lantai 1. Melihat itu, Jiang pun berniat untuk menjahilinya. Jiang melakukan aksi mendak-mendak pada Mao Ming. Tapao yang tak terima pun membalasnya dengan usil. Para pelanggan sendiri malah menganggap Jiang sedang melakukan atraksi. Mendengar Jiang meminta tolong, guru Gao pun turun, lalu membuka mata batinnya. Dan guru Gao pun menanganinya. Karena tak mau kehilangan vampirnya, Mao Ming pun berupaya menolongnya. Tapi naas, guru Gao tetap meringkusnya sendirian. Lalu dibawalah kendi itu ke rumahnya. Guru Gao menuliskan mantra agar mereka bisa bereinkarnasi dengan layak. Kemudian, Jiang disuruh guru Gao untuk meletakkannya ke dalam ruang kendi. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ternyata sedari tadi Mao Ming mengintainya. Dia masuk mengendap-endap demi mendapatkan kendi vampir-vampirnya itu. Usai menemukannya, Mao Ming berniat untuk pulang. Tapi dia dihadang oleh Jiang dan guru Gao. Sebagai teman seprofesi, guru Gao menasehatinya agar tak memelihara hantu lagi, sebab menggunakan hantu untuk mencari uang merupakan tindakan yang dilarang, bahkan bisa-bisa membawa kesialan baginya. Namun, guru Gao tetap mengembalikan kendinya dan meminta Mao Ming untuk mempertimbangkannya lagi dengan bijak. Usai Mao Ming pulang, Jiang bertanya bagaimana cara agar tak terlihat seperti hantu. Guru Gao menjawab, olesi saja tubuhmu dengan abu arang. Sepertinya Jiang berniat untuk membalaskan dendam pada vampirnya Mao Ming tadi. Jiang juga mengoleskan daun untuk membuka mata batinnya. Sementara itu, di lain tempat, Mao Ming memecahkan kendi itu. Nampaknya Mao Ming juga mulai sadar atas saran dari guru Gao tadi. Walhasil Mao Ming pun mengusir kedua vampirnya itu agar tak mengikutinya lagi. Pada akhirnya Mao Ming masuk ke dalam penginapan dan memasang jimat di depan pintunya. Tapao dan adiknya sedih termenung. Di waktu yang sama muncullah Jiang. Jiang mendekati Tapao perlahan-lahan dan kemudian menangkapnya. Mendengar teriakan adik Tapao, Mao Ming pun langsung bersegera mengejar Jiang. Saat berada di tengah hutan, Jiang terjatuh hingga kendinya pecah. Walhasil Tapao pun keluar. Tapi di waktu yang sama, datanglah Ratu Iblis. Dia mengejar Mao Ming dan menangkap Tapao menggunakan jubahnya Mao Ming. Sedangkan Jiang bersembunyi sambil memanggil bala bantuan. Setibanya warga di lokasi, guru Gao mendapati satu makam yang mayatnya telah dicuri. Nampaknya Ratu Iblis akan merencanakan sesuatu. Tak lama dari itu, mereka pun membubarkan diri. Di sisi lain, Ratu Iblis memasukkan Tapao ke dalam mayat yang dicurinya tadi. Dia mengaktifkannya dan mencuci otaknya. Tapao disetel agar selayaknya melihat seekor burung saat melihat jubah kuning itu. Di sisi lain, guru Gao memantau kondisi terkini dari dua perampok yang dipenjara itu. Mao Ming dan para warga juga terlihat sedang mempersiapkan pertahanan yang jitu. Lalu karena merasa tidak modis, guru Gao melepaskan jubah kuningnya itu. Kemudian Mao Ming pun meminjamnya. Guru Gao, Mao Ming, dan para warga terlihat sudah siap menyambut kedatangan Ratu Iblis. Dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Mao Ming menyuruh warga membuka pintunya dan berniat langsung menyerangnya dengan darah ayam. Ternyata dia adalah penjual bubur yang sedang mengantar makanan nih. Walhasil tukang bubur pun pulang dan warga kembali menutup pintunya. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu lagi.
Melihat Mao Ming berjubah kuning, Tapao yang dibawa kendali pun langsung mengejar-ngejar Mao Ming. Mao Ming bingung kenapa cuma dia yang dikejar-kejar. Lalu Guru Gao pun menolongnya, tapi karena sulit dilepas, Mao Ming pun kembali dikejar. Hingga akhirnya Guru Gao keluar dari penjara itu untuk mengatasi Tapao. Setelah pengawasan di penjara mengundur, Ratu Iblis pun datang ke penjara. Dia berniat untuk membebaskan kedua saudaranya, tapi ternyata itu semua adalah jebakan. Jiang dan Chang Ban mengikatnya dan bermaksud untuk mengurungnya dengan pintu baja. Tapi mereka malah keberatan nih. Terjebak dalam perangkap sendiri, Jiang dan Chang Ban pun menjadi bulan-bulanan. Melihat mereka diajar, Mao Ming pun menunjukkan tempat ditahannya kedua saudaranya itu. Lalu Ratu Iblis pun keluar dan bergegas menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya, itu adalah jebakan di dalam jebakan. Sontak saja Ratu Iblis pun marah besar nih. Lalu Mao Ming kabur keluar, berganti Guru Gao yang masuk, dan pertarungan sengit pun berlangsung. Kemudian Ratu Iblis mengeluarkan jurus kutu kupretnya nih, tapi Guru Gao mampu menaklukkannya. Setelah itu Ratu Iblis mengeluarkan jurus bersembunyi, dan lagi-lagi Guru Gao mampu menangkalnya. Dan kali ini giliran Guru Gao yang mengeluarkan jurusnya. Merasa sekarat, Ratu Iblis pun kabur dan tersungkur di dekat sumur. Mereka semua sempat saling tatap-tatapan. Pada akhirnya Ratu Iblis pun bunuh diri dan menceburkan dirinya ke dalam sumur. Usai kejadian itu, Tapao sadar kembali, tapi Mao Ming mengusirnya jauh-jauh. Sedangkan Guru Gao menyuruh warga untuk membakar semua mayat yang ada di sana. Guru Gao juga mengajak Mao Ming ke rumahnya untuk berobat. Namun tatkala Fok dan Shaun hendak membakar kedua mayat itu, tanpa sepengetahuannya, mereka melepaskan tali mantranya terlebih dahulu. Alhasil kedua mayat itu bangkit dan merasuki tubuh Fok dan juga Shaun. Di sisi lain, usai mengobati Mao Ming, Guru Gao disambut meriah oleh para warga lantaran berhasil membunuh semua perampok sakti itu. Saat sedang makan-makan, tiba-tiba saja Fok dan Shaun datang. Guru Gao khawatir karena mereka berjalan dengan tumit mengangkat. Lalu Guru Gao menyuruh Jiang dan Chang Ban untuk menggiringnya dulu. Selepas itu Guru Gao dan Mao Ming berupaya membubarkan kerumunan karena ada hantu di sana. Tetapi karena mereka menolaknya, Guru Gao pun mengajak warga menemui hantu itu. Dan setelah melihatnya langsung, para warga langsung lari terbirit-birit. Mereka semua masuk ke rumah Guru Gao dan masing-masing mengambil jimat perlindungan. Karena tak kebagian jimat, Jiang dan Chang Ban pun diajar habis-habisan. Lalu Mao Ming datang membawakan sebuah cermin demi mengeluarkan arwahnya. Dan benar saja, cara itu berhasil. Guru Gao muncul dan menotok dahinya dengan kuas mantra. Guru Gao juga menyuruh muridnya untuk memegangi kuas karena Guru Gao dan Mao Ming hendak melakukan suatu ritual di dalam. Di tengah memegangi kuas itu, Jiang dan Chang Ban yang kurang kerjaan itu malah menjahilinya. Alhasil para hantu ini pun bangun dan kembali menyerang. Mendengar teriakan muridnya, Mao Ming dan Guru Gao langsung bergegas keluar dan melancarkan aksinya ini. Setelah diberi jimat, Guru Gao menyuruh Mao Ming untuk menggorengnya. Selagi menunggu minyak dipanaskan, Guru Gao dan yang lainnya menempelkan kertas jimat ke setiap pintu dan jendela. Setelah selesai, Guru Gao menugaskan Mao Ming untuk menggorengnya sendirian, sebab Guru Gao dan muridnya harus kembali ke sumur untuk mengangkat mayat Ratu Iblis dan kemudian membakarnya. Dengan berat hati, Mao Ming pun menyanggupinya. Setibanya di sana, Guru Gao berharap agar mayat Ratu Iblis membelakangi langit, sebab kalau menghadap langit, maka dia akan berubah menjadi roh jahat. Dan untungnya, sang mayat membelakangi langit. Alhasil kedua muridnya pun turun untuk mengambil jasadnya.
Namun saat mereka hendak mencapai dasar, tiba-tiba saja mayat itu berubah menghadap ke langit. Lantas, kedua muridnya pun panik naik ke atas. Melihat sang mayat bangkit, Guru Gao langsung beraksi. Tapi sayang, salah seorang muridnya tak tertolong. Usai berada di luar sumur, Ratu Iblis mendengar suara teriakan saudaranya itu. Ia pun langsung terbang ke sana. Sementara itu, Mao Ming tak kunjung menggorengnya karena memang minyaknya belum mendidih. Namun salah satu kendi mulai retak dan memberontak keluar. Tak punya banyak waktu, Mao Ming langsung saja menggorengnya. Tapi karena minyaknya belum mendidih, hantu itu pun bangkit dan keluar dari wajan dengan kondisi setengah matang. Dan sudah pasti Mao Ming kabur dari kejaran hantu mentah itu. Lalu melihat ada abu arang, Mao Ming pun bergegas ke sana untuk mengolesi tubuhnya agar tak terlihat oleh makhluk itu. Mao Ming lalu menanggalkan seluruh pakaiannya, dan benar saja hantu itu pun tak dapat melihatnya. Namun karena tak semua tubuhnya diolesi, hantu ini pun masih bisa mengejarnya. Pada akhirnya, Mao Ming sukses menggoreng hantu itu dengan sempurna. Tak berselang lama, Ratu Iblis pun datang. Dia menggunakan tubuh tapau untuk membuka pintunya. Mao Ming pun mengancam untuk menggoreng kendi yang satunya, tapi Ratu Iblis juga mengancam membunuh vampir cilik ini. Lantas tapau pun melakukan serangan. Ratu Iblis marah besar melihat saudaranya digoreng semua. Tak lama, Jiang pun datang untuk mengulur waktu. Sementara itu, Guru Gao masuk lewat pintu lain. Mendengar Jiang yang sudah terdesak, Guru Gao pun muncul dengan kemonceng saktinya. Lalu, Mao Ming kerasukan Ratu Iblis. Guru Gao mampu menjinakkannya. Jiang berniat menusuknya, tapi Guru Gao melarangnya, karena itu bisa membunuh Mao Ming. Guru Gao perlu arwah lain untuk mendorong keluar si Ratu Iblis ini. Tapau pun bersedia melakukannya, meskipun itu dapat membahayakan dirinya. Dan proses pendorongan pun dimulai. Karena tak kunjung keluar, adik Tapau pun melakukannya juga. Dan pada akhirnya, Ratu Iblis pun terbunuh dengan kemoncengnya Guru Gao. Dan film pun berakhir. Oke sob, itulah rangkuman film Vampir 3. Bagaimana nih menurut kalian filmnya sob? Selanjutnya Mimin akan mereview film-film vampir lagi nih. Tetap stay di channel ini ya sob. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.